Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Abdillah dengan NIM D02222501. Oke, di sini kita akan membuat tugas final manajemen basis data. Oke, langsung saja kita akan membuat database final. Oke, kemudian kita akan membuatkan collection. Langsung saja di sini kita akan membuat insert penjualan. Oke. Oke, di sini kita sudah membuat collection penjualan. Langsung saja, yaitu dengan ID, dengan nama pembeli, produk, kategori, jumlah, total harga satuan, total bayar, metode bayar, dengan status. Oke, terus kita ke praktik comparison query. Kita akan menampilkan seluruh data pada collection penjualan. Ini. Oke, ini secara berurut. Ini untuk di collection penjualan. Oke. Terus kita akan menampilkan transaksi dengan status selesai. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini ada dengan ID pertama Resa 457, yaitu dengan status selesai. Oke, terus kita akan menampilkan transaksi dengan status batal. Kita akan menampilkan transaksi dengan yang bukan dengan status batal. Nah, jadi yang akan muncul di sini data-data yang tidak memiliki status batal. Nah, yang batal itu di sini ada ID di 8 dan 3. Nah, di sini berarti di ID 3 dan 8 sini tidak akan muncul. Iya. Oke, terus kita akan menampilkan transaksi dengan total bayar lebih dari 1 juta. Oke, total bayar 1 juta. Oke, di sini sudah muncul ya. Sini
Ada ID pertama dengan helm full face yaitu harga 1,6 dan juga jaket touring dengan harga 1.500.000. Terus kita akan cari dengan harga lebih besar sama dengan 500.000. Oke, di sini ya sudah ada helm full face, jaket touring, jas hujan. Total bayar 600.000. Oke, kemudian kita menampilkan barang lebih kecil dari 3. Jumlah barang. Oke, di sini ada ID 2, 3, 5, 7, dan 8. Masing-masing itu di tiap ID 2 ada 2, ID 3 1, ID 5 1, 7 2, ID 8 1. Oke. Terus kita akan menampilkan transaksi dengan jumlah barang lebih kecil sama dengan 2. Oke. Oke, di sini pasti di sini yang muncul sama seperti yang tadi, tapi cuman di sini kita akan memanggil lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 2. Sama saja. Oke, terus kita akan menampilkan transaksi yang kategorinya termasuk dalam aksesoris dan spare part. Oke, di sini sudah muncul yaitu aksesoris, kategori aksesoris dan juga spare part. Oke, spare part. Oke, sudah. Kemudian kita akan menampilkan transaksi yang metode pembayarannya tidak termasuk dalam tunai dan e-wallet. Oke. Jadi di sini yang metode pembayarannya muncul itu di sini adalah transfer karena kita mencari yang bukan tunai dan e-wallet. Bisa dilihat di sini metode bayarnya transfer. Oke, kemudian kita akan menampilkan transaksi yang total bayarnya tidak sama dengan 120.000. Oh, oke. Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, di data itu kalau tidak salah 120.000 itu ini ada di ID kedua yaitu oli mesin. Berarti dia di sini tidak akan muncul. Nah, ID 2 tidak muncul karena kita mengecualikan yang harganya total bayarnya 120.000. Oke, kemudian
Kita akan menampilkan transaksi yang memiliki kategori spare part dan status selesai. Di spare part dengan status selesai. Ini yaitu ada di ID 4 dengan ID 5, yaitu kategori spare part dan statusnya selesai. Oke, kemudian kita akan tampilkan transaksi yang memiliki metode bayar e-wallet atau total bayarnya lebih besar dari 1 juta. Nah, di sini kita bisa lihat ada metode bayar e-wallet dengan total bayar 1.500.000. Nah, di sini juga ada selain e-wallet kan dengan total bayar 1.600.000 karena kita carinya yang dia metode bayarnya e-wallet atau di atas 1 juta. Terus kita akan mencari transaksi yang bukan kategori pakaian dan bukan berstatus proses. Oke. Jadi di sini yang akan muncul itu kategori yang selain pakaian dan berstatus proses. Jadi di sini tidak akan muncul, yaitu ID 6 tidak akan muncul, ID 7, ID 2, 3 juga tidak akan muncul. Ini pakaian tidak ada. Oke, terus kita akan menampilkan transaksi yang total bayarnya tidak lebih besar sama dengan 500.000. Oke, di sini kita bisa lihat ada di ID 2 all mesin dengan total bayar 120.000, dengan ID 4 total bayar 125.000, ID 5 350.000, dan ID 7 dengan total bayar 150.000. Oke, kita akan terus terakhir kita akan tampilkan transaksi yang jumlah barangnya lebih besar dari 2 dan statusnya bukan batal. Oke, di sini kita lihat ya ada ID 1 dengan jumlah lebih dari 4 dengan status selesai, dan ada juga ID 4 jumlahnya 5 statusnya selesai, ID 6 dengan jumlah 4 dengan proses status selesai tapi statusnya proses. Oke, terus lanjut kita akan menyiapkan data log penjualan baru. Oke, kita akan membuat collection penjualan baru. Penjualan, oke. Sini kita buat ada ID 1, ID 2, 3, 4, 5 dengan aktivitas cetak laporan, ubah harga, tambah diskon, hapus user, dan ekspor data. Oke. Oke, sudah. Kita akan mengeksekusi bulk order per comment. Oke, di sini kita buat
Nah, di sini tuh. Oke, di sini kita langsung di sini ini kita akan menambahkan satu data yaitu ID ke-6 dengan aktivitas impor data menjadi admin, super admin, tanggal dengan status. Dengan kita akan mengupdate di ID kedua yaitu statusnya menjadi berhasil. Oke, dari yang di sini proses menjadi berhasil dan kita akan mengupdate semua status proses menjadi gagal. Jadi di sini ID 5 akan menjadi gagal. Terus kita akan mengganti ID 4. ID 4 kita akan mengganti aktivitasnya menjadi reset password, adminnya menjadi manager dengan status berhasil. Oke. Dan kita akan menghapus ID kelima. Oke. Setelah itu kita coba tampilkan. Sudah tampil ya. Oke, kita sudah menghapus ID 5. Kita menambahkan ID 6. ID 6 sudah ada. Terus kita mengupdate ID 2, statusnya menjadi berhasil. Oke, sudah. Terus kita mengupdate filter proses menjadi gagal, yaitu di ID kedua dan kelima. Coba kita lihat ID kedua itu. Oh, enggak. Karena kita sudah dari sebelum kita merubah proses menjadi gagal, kita sudah merubah ID 2 menjadi berhasil. Jadi tidak ada yang berubah menjadi gagal. Terus ini kita mengganti isi data ID keempat menjadi reset password, manager, tanggal, dan berhasil. Reset password, manager, dan berhasil. Oh ya, oh, udah terus. Oke, sekarang kita akan menjumlah transaksi per kategori. Sini langsung saja. Oke. Nah, sini sudah ada ya. Spare part itu ada jumlah transaksinya ada 4, aksesoris 1 dengan pakaian 3. Terus kita akan mencari total pendapatan per kategori. Nah, di sini sudah kelihatan dengan pakaian itu total pendapatannya 2.250.000, aksesoris 1.600.000 dengan spare part 695.000. Oke. Dan sekarang kita akan mencari penilai tertinggi, terendah, dan rata-rata per kategori. Oke, di sini kita lihat di sini untuk tertinggi itu max total bayar, terendah itu min total bayar, dan rata-rata menjadi average total bayar. Oke, sini sudah kelihatan ya di masing-masing kategori. Sini ada kategori spare part yaitu yang tertinggi 310.000, terendah 100.000, jadi rata-rata 173.750. Begitupun seterusnya. Oke, kita terus sekarang kita akan membuat produk validasi, yaitu skema validation. Nah, kita buat di sini. Oke, kita akan membuat produk validasi collection
produk validasi. Oke, di sini tuh kita di situ akan membutuhkan ID, nama produk, kategori, stok, dan harga. Yang di dalamnya itu eh, di ID itu harus berupa angka. Jadi jika selain tipe angka, dia tidak akan berhasil. Terus di nama produk harus berupa tipe string. Terus di kategori adalah string, stok adalah angka, dan harga adalah angka. Dan di sini kita akan memberi minimum 1 dengan maksimum 100 di stok. Minimal 1 dan maksimal 100. Dan di harga yaitu minimal 1000. Oke. Terus kita coba uji skema validasinya. Itu yang pertama, kita akan masukkan 2 data dokumen yang sesuai aturan. Nah, itu langsung saja. Sini kita akan coba menambahkan ID, nama produk, kopi, kategori minuman dengan stok 50 dan harga 5.000. Oke, berhasil. Terus kita akan coba dokumen tipe data dengan kategori berupa angkanya gagal. Kategorinya kita isi sebagai angka. Nah, oke. Di sini sudah dari validasinya error ya. Dilihat di sini mau server error karena di sini type kita menulis di kategori itu angka, di mana seharusnya kita menulis tipe string atau huruf. Oke, terus kita coba dokumen dengan stok di luar batas. Oke, dengan stoknya 120. Oke. Nah, di sini dia batal di sini karena kita memberi batas maksimumnya itu 100, sedangkan kita ingin memasukkan 120. Oke. Kemudian kita akan memasukkan data dengan harga di bawah batas minimum. Nah, kita akan memasukkannya dengan harga air mineral dengan harga Rp500. Nah, di sini akan batal, ya gagal karena kita memberi aturan minimum yaitu 1000, minimal 1000, lalu kita memasukkan di bawah minimal, jadi akan gagal di sini. Oke. Dan terakhir kita akan menampilkan data yang berhasil dimasukkan di produk validasi. Oke, yang berhasil itu cuma 2 ya, yang di awal tadi. Ini karena sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Oke, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.